Ya contoh saja, saya udah ngomong bolak-balik ya PPKM ini, itu kan bukan mau kita itu. Tetapi yang menilai kita berhasil atau tidak, itu kan bukan kita, itu bagaimana kita merdeka. Jadi Indonesia Menggugat ini menurut saya buku yang sangat penting, memberi landasan bagi adik-adik yang anak muda. Bagaimana Bung Karno pertama kalinya dia menghimpun semua mimpi untuk melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Bung Karno satu-satunya orang yang melakukan perlawanan dan yang non senjata, yang tidak menggunakan senjata tetapi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Dia anti Belanda itu ya terang-terangan, orang yang buri gitu loh maksudnya. Ya memang anti Belanda ya, tetapi karena kecemerlangan ide-idenya juga dan karena kebenaran-kebenaran yang tidak terbantahkan, Belanda juga kewalahan. Jadi ini Bung Karno dalam posisi membuat pledoi ini sebenarnya kan pledoi pada saat dia masih di Sukamiskin. Baik, Indonesia Menggugat ini saya kira penting memberi paradigma berpikir yang nantinya kalau adik-adik sekalian membaca, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, tidak untuk dihafalkan, dimengerti dan masuk ke alam bawah sadar kita, membentuk paradigma berpikir kita. Nah, Indonesia Menggugat ini penting untuk dibaca, utamanya anak muda, karena memberi pemahaman dan memberi mindframe yang menurut saya sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa, sekaligus arah dan cita-cita masing-masing pribadi orang Indonesia. Ini awal imperialisme kan, ya. Awal imperialisme itu industri. Jadi industri besar kesulitan membuang produknya, kemudian dia melakukan politik dumping. Dulu yang sangat terkenal dengan politik dumping itu Jepang. Jadi Jepang kalau misalnya beli motor Yamaha di dalam negeri Jepang sendiri jauh lebih mahal daripada kita belinya di Indonesia. Dipikirnya tuku di Jepang dewe lah kok murah. Enggak. Kalau di Jepang sendiri mahal. Sekarang yang saya duga juga gitu ya. Kayaknya di Cina juga begitu. Jadi kalau bukalah situs Banggood misalnya, itu tidak lebih murah daripada misalnya kayak Shopee, Tokped, tidak lebih murah. Artinya untuk dijual di dalam negeri Cina sendiri bisa lebih mahal dibandingkan kita beli untuk yang sini. Jadi saya kan banyak beli itu ya, cordless. Tadinya saya itu beli langsung dari Alibaba gitu. Tapi harga di Alibaba itu lebih mahal ternyata daripada harga barang yang sama dengan di Tokped atau di Shopee Indonesia. Jadi ngapain gitu loh? Sudah beli di sini sendiri gitu ya, beli di sini, kadang-kadang dapat gratis ongkir lagi. Tapi efeknya apa? Efeknya sebenarnya uang kita lari ke dia. Yang penting uang kita lari ke dia. Itu yang disebut dengan politik dumping tadi. Yang penting duitnya melayu rono. Bukan masalah barangnya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang disebutkan Bung Karno, adalah kesempatan menghimpun modal. Oke ya, jadi awal imperialisme nggak perlu orangnya datang, ini saja sudah terjadi. Nggak perlu, tinggal nunggu konsesi-konsesi saja dengan untung yang luar biasa. Wong jane gawe koyo ngene iki materialnya apa sih? Tas plastik bekas. Hitungannya kiloan. Ini kan dari Cina ini. Mungkin sok ke sampahmu. Sampahmu kok ngene buang-buang ini kan dibuang. Kan kono diolah meneh didol ning 150.000.
Kan gitu ya. Yang penting ini tadi. Jadi sekarang pun sudah terjadi. Ya, ini. Jadi kapitalisme itu ini masih membahas kenapa kemudian Indonesia dijajah. Kenapa lu menjajah gue? Kan gitu ya. Dan jangan disangka bahwa sekarang itu tidak terjadi, gitu loh. Sekarang pun masih tetap terjadi. Hanya dengan cara yang berbeda. Saya pada dugaan jane dhewe iki merdeka ora to. Jadi pertanyaan tenang. Lah kebijakan kita kok yang menentukan WHO, yang menentukan persepsi orang lain gitu loh. Ya contoh saja, saya udah ngomong bolak-balik ya PPKM ini, itu kan bukan mau kita itu. Tetapi yang menilai kita berhasil atau tidak, itu kan bukan kita, itu bagaimana kita merdeka. Jadi bagaimana vaksin yang apapun penyelesaian dari wabah ini, itu adalah barang impor. Apa bukan imperialisme? Penyelesaian semua wabah ini apa? Ya barang impor. Jadi kalau vaksin itu dari produksi dalam negeri atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan herbal kita, pasti salah. Tapi apapun kalau itu impor, valid pora, apakah yang disuntikan itu cuma air putih atau apa, itu valid. Karena apa? Karena impor. Jadi menurut saya ini pun terjadi. Andai Indonesia menggugat itu harusnya hari ini. Nah, Bung Karno pada hari ini Indonesia menggugat. Nah, ini bukan tidak berbahaya. Virus itu sendiri berbahaya. Tetapi lebih berbahaya lagi adalah penanganan yang tidak transparan. Ya saya setuju saja, tapi kan tidak harus vaksin impor. Kan gitu ya. Saya setuju vaksinasi, tetapi saya lebih setuju barang dalam negeri. Ya siapapun vaksinnya. Tapi itu pasti salah. Supaya kudu impor. Ini awal imperialisme. Gitu ya.